Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin di siang yang cerah ini. Dan hari ini kita masuk pada bab yang kedua pada hadis yang kedua dari bab keutamaan menangis. Tapi bukan asal menangis yang timbul karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua sebab itu. Ya, nangis dengan dua sebab itu. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Imam Nawawi mengatakan wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkhutbah, dan kata Anas, saya tidak pernah mendengar khutbah yang seperti itu sebelumnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian tidak akan tertawa, atau kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, faghatta ashabu Rasulillah wujuhahum, maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadir pada waktu itu menutup wajahnya dan terdengar dari mereka isak tangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pertama terkait hadis ini, ya, bukan hanya dari sahabat Anas bin Malik saja. Jadi ada beberapa riwayat yang bunyinya kurang lebih sama. Ya, lau ta'lamu nama a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa atau tidak akan tertawa, dan kalian akan banyak menangis. Dengan hadis dengan bunyi seperti ini diantaranya adalah diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis Bukhari dan Muslim yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Kemudian juga ada dari sahabat Aisyah, dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bunyi hadis ini ada ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang gerhana matahari. Ya, ketika terjadi gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Ibrahim bin Muhammad. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sholat kusuf, kemudian setelah itu berkhutbah. Di antara khutbahnya yang panjang setelah menjelaskan bahwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu tidak terjadi karena
lahirnya seseorang atau karena kematian seseorang, akan tetapi itu adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Kemudian di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kemudian juga selain di riwayat Aisyah juga ada dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kembali lagi ke hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh oleh sahabat Anas bin Malik. Kita tahu keutamaan Anas bin Malik. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung Anas bin Malik dengan doa apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Dalam riwayat lain, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah, banyakkanlah hartanya. Kemudian anaknya, kemudian berkatilah apa yang Engkau berikan kepada Anas bin Malik. Nah, dari doa ini juga sebagian ulama mengambil pendapat bahwa menjadi orang kaya, banyak harta itu baik, tidak apa-apa. Nah, tapi ingat, selama dihubungkan dengan akhirat. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, pertama banyak harta, kedua banyak anak, dan yang ketiga yang paling penting adalah diberkati. Banyak anak, banyak harta, diberkahi itu lebih baik daripada banyak harta, banyak anak, tidak diberkahi. Banyak anak, banyak harta tidak diberkahi, sedikit tapi diberkahi. Mana yang lebih baik? Sedikit tapi diberkahi. Ya, karena tentunya urusan seorang muslim itu selalu mengedepankan akhirat daripada dunia. Tapi dunia pun baik ketika itu membawa kebaikan untuk akhirat kita. Itu diantara keutamaan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik pun meninggal dalam keadaan sangat tua, umurnya sampai 100 lebih, ya, sampai 100 lebih. Meninggal sekitar tahun 92, 3 atau 4 Hijriah. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas dalam usia 10 tahun. Dari usia 10 tahun itu oleh ibunya sudah dikirim untuk berkhidmah kepada Nabi, untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik itu hidup bersama Nabi, membantu Nabi selama 10 tahun sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, kata Anas bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Syekh Al Albani mengatakan bahwa khutbah di sini adalah nyambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi artinya ini adalah khutbah salat kusuf, khutbah gerhana. Nah, tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ini beda, kejadiannya bukan yang itu. Nah, tapi ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur, ya. Kemudian setelah sholat zuhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, kemudian khutbah ini mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nah, dalam khutbah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait perkara ghaib, ya, mulai dari apa yang terjadi setelah meninggal, kemudian apa yang terjadi ketika dibangkitkan dari hisab, ya, kemudian mizan, kemudian suasana di hari akhir, yang pada akhirnya akan ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Nah, maka setelah menjelaskan panjang itu Nabi mengatakan, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ilmu yang tentunya tidak dimiliki oleh para sahabat. Oleh karena itu Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Nah, ketakutan seseorang itu tergantung ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin sedikit ilmunya, semakin sedikit takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling berilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian tidak akan tertawa, atau kalian akan sedikit tertawa, dan kalian akan banyak menangis. Nah, ini menunjukkan keutamaan menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka man yabki li khasyatillah, yang orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan kepada keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, dan lihat bagaimana hati para sahabat ketika sahabat ini diingatkan akan perkara-perkara yang menakutkan, maka para sahabat pun ikut menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, mereka menutup wajahnya, kemudian mereka pun menangis sampai terdengar suara isak tangisnya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin melihat hatinya masih hidup atau tidak, maka lihatlah dalam 3 perkara. Yang pertama ketika dia sholat, yang kedua ketika dia di majelis ilmu, yang ketiga ketika dia membaca Al-Quran. Kalau hatinya masih hidup, maka dia akan mendapatkan pengaruh ketika dia sholat, atau ketika dia di majelis ilmu, atau ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau dia melakukan 3 hal ini dan hatinya tidak terpengaruh, sama sekali tidak terpengaruh, maka itu tandanya hatinya sudah kotor, ya, sudah banyak kotoran sehingga harus dibersihkan. Nah, dan sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ketika diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal-hal yang terjadi di hari akhir, maka para sahabat pun hatinya langsung tersentuh dan kemudian ikut menangis. Nah, ini juga yang menjadi syahid dari bab ini, yaitu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa semakin kalian berilmu maka akan semakin takut, dan kemudian lihat sahabat radhiyallahu taala anhum ketika diingatkan mereka pun langsung menangis, dan menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.